Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menjadikan dunia sebagai tempat singgah, bukan tempat tinggal. Tuhan yang mengingatkan manusia berkali-kali agar tidak tertipu oleh apa yang terlihat dekat namun fana. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, manusia yang paling sederhana hidupnya namun paling mulia akhirnya. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, ada satu kebohongan besar yang tanpa sadar kita rawat setiap hari. Kebohongan bahwa hidup ini masih panjang, bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki iman nanti, bahwa urusan dunia harus dibereskan dulu baru kemudian memikirkan akhirat. Seolah-olah ajal akan menunggu hingga semua target selesai. Padahal Allah telah menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga dalam harta dan anak. Sementara akhiratlah yang lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang bertakwa. Namun ayat ini sering kita baca tanpa benar-benar kita biarkan menetap di hati. Kita bangun pagi dengan daftar rencana dunia, bekerja keras, mengejar pengakuan, membangun citra, memperbaiki hidup agar terlihat berhasil di mata manusia. Namun jarang bertanya apakah semua itu mendekatkan kita kepada Allah atau justru menjauhkan perlahan. Kita berkata ingin hidup lebih baik, tetapi lupa bertanya lebih baik menurut siapa. Karena hidup yang tampak rapi di mata manusia bisa jadi berantakan di sisi Allah jika hati penuh kesombongan, lalai dari zikir, dan ringan terhadap dosa. Allah Ta'ala berfirman bahwa harta dan anak hanyalah perhiasan dunia, sementara amal soleh yang kekal adalah yang paling baik di sisi Tuhanmu. Ayat ini seharusnya mengubah cara pandang kita, bahwa ukuran keberhasilan bukan seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang kita bawa pulang. Dunia tidak akan ikut ke liang lahat, jabatan tidak akan menemani, pujian tidak akan menjawab pertanyaan malaikat. Yang tersisa hanyalah iman dan amal yang pernah kita remehkan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang cerdas adalah yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sementara orang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya namun berharap banyak kepada Allah. Hadis ini sangat tajam karena banyak manusia berharap surga tanpa pernah benar-benar berjalan ke arahnya. Kita ingin akhir yang baik, tetapi enggan meninggalkan kebiasaan buruk. Kita ingin dekat dengan Allah, tetapi tidak mau melepaskan hal-hal yang membuatnya murka. Dan ketika kematian datang, ia tidak akan bertanya apakah hidupmu sudah mapan, apakah tabunganmu cukup, apakah namamu dikenal. Ia hanya memutus tanpa kompromi. Disitulah manusia baru menyadari betapa banyak waktu yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak menyelamatkan. Betapa sering hati ditunda untuk bertaubat. Betapa sering sholat dilakukan tanpa hadirnya jiwa. Betapa sering Al-Quran hanya menjadi suara, bukan petunjuk. Namun rahmat Allah selalu besar daripada kelalaian manusia. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu kembali masih terbuka. Allah tidak meminta kita untuk menghancurkan dunia. Allah hanya meminta agar dunia tidak menghancurkan akhirat kita. Berjuanglah,
Bekerjalah, berjuanglah, bercita-citalah, tetapi jangan biarkan semua itu membuatmu lupa tujuan pulang. Jadikan dunia di tangan, bukan di hati. Maka jika hari ini engkau masih diberi kesempatan mendengarkan peringatan ini, jangan tunda lagi. Tidak perlu menunggu sempurna untuk kembali. Mulailah dengan niat yang jujur, dengan satu dosa yang ditinggalkan, dengan satu sholat yang dijaga kekhusyuannya. Dengan satu malam engkau duduk diam mengingat bahwa hidup ini pasti berakhir. Dan jika hari ini engkau masih merasa berat untuk berubah, masih merasa imanmu terlalu lemah untuk melangkah jauh, maka ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menuntut lompatan besar dari hamba yang sedang tertatih. Allah hanya melihat arah langkahmu, apakah engkau sedang menuju kepada Allah atau justru menjauh sambil mencari pembenaran. Banyak orang gagal bukan karena kurangnya kemampuan beramal, tetapi karena terlalu sibuk menunggu kondisi ideal yang tidak pernah datang. Padahal hidayah sering turun justru ketika seseorang bergerak dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan malu, dalam keadaan penuh kekurangan, namun jujur ingin pulang. Dan ingatlah, pada saat semua ini berakhir, engkau tidak akan ditanya seberapa sibuk hidupmu, seberapa keras urusanmu mengejar dunia, tetapi akan ditanya tentang hatimu, tentang apa yang paling engkau cintai, tentang kemana arah langkahmu ketika engkau diberi pilihan. Maka berbahagialah orang yang hari ini masih diberi rasa takut kehilangan Allah, karena rasa takut itu adalah tanda kehidupan, tanda bahwa hatinya belum mati, dan selama hati masih hidup, pintu kembali tidak pernah tertutup. Maka jangan remehkan satu keputusan kecil untuk kembali hari ini, karena seringkali keselamatan besar di akhirat ditentukan oleh keberanian sederhana untuk berhenti menunda, berhenti berdamai dengan kelalaian, dan memilih Allah meski harus melawan kebiasaan lama. Sebab siapapun yang melangkah kepadanya dengan hati yang jujur, meski tertatih dan penuh luka, akan mendapati bahwa Allah selalu lebih cepat menyambut daripada hambanya yang kembali. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, kami akui kami sering sibuk memperbaiki dunia hingga lupa menyiapkan akhirat. Ampuni kelalaian kami, luruskan tujuan hidup kami. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan besar kami. Jadikan akhir hidup kami akhir yang Engkau ridhoi. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh, dan selamatkanlah kami pada hari ketika tidak ada yang berguna kecuali hati yang bersih. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga video ini bisa menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.